Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara semua berada, kiranya damai sejahtera Allah tetap melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu, hingga kami dimungkinkan kembali mendengar firman-Mu lagi. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk mengerti akan firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang pertama diambil dari Amsal 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Yang kedua, Amsal 17 ayat 5. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Dan yang ketiga, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Renungan kita, seni menghadapi hinaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah kita yang mau dihina atau diejek? Tentu tidak ada. Karena dihina atau diejek itu sangat menyakitkan. Kata-kata hinaan atau ejekan dilemparkan dengan tujuan untuk menjatuhkan mental atau merendahkan harga diri seseorang. Langit serasa runtuh saat dihina di depan halayak ramai. Perasaan ini juga bisa kita alami. Mungkin pada saat ini pun ada yang sedang mengalaminya. Ada satu pengalaman dari seorang istri, yakni seorang menantu yang kerap kali dipermalukan oleh sang mertua di depan keluarga besar suaminya. Keberadaan seorang menantu ini yang berasal dari keluarga tak mampu sering membuat ibu mertuanya menghina dan meremehkannya. Sang menantu ini pun tak habis pikir melihat sikap ibu mertuanya yang tidak pernah puas menghinanya. Sang menantu mencoba menahan agar emosinya tidak terpancing, karena ia belajar untuk tetap menghormati perempuan yang sudah melahirkan dan membesarkan suaminya tercinta. Tetapi semakin hari, kata-kata hinaan yang dilemparkan ibu mertuanya semakin pedas dan menyakitkan hatinya saja. Seorang menantu ini baru saja mengikut Kristus, menjadi lemah karena melihat ibu mertuanya yang adalah seorang aktivis yang aktif di gereja. Tapi karakter dan lidahnya tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang terluka karena kerap dihina oleh orang tua, mertua, suami, istri, teman, ipar, dan lain-lain lagi, yang adalah seorang Kristen. Biasanya seseorang dihina karena dianggap bodoh, lemah, miskin, tidak terpandang, atau tidak mampu mencapai sebuah prestasi. Sebenarnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan yang baru kita baca dan dengar tadi, bahwa setiap orang yang menghina sesamanya, dia adalah seseorang yang dikatakan tidak berakal budi. Dan siapa yang mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Jadi, saudara-saudaraku, demikianlah kalau kita pada pribadi yang selalu mengejek, menghina, ataupun mengolok-ngolok sesama kita.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dari manakah hinaan atau ejekan itu datang? 2 Petrus 3 ayat 3 menyatakan bahwa hinaan atau ejekan timbul dari hati orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari hinaan atau ejekan, karena itu sudah merupakan gaya hidup orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, atau orang-orang yang hidup di akhir zaman. Tetapi saudara-saudaraku, ketika kita menghadapi ejekan, olok-olokan, penghinaan dari siapapun itu, firman Tuhan mengajar kita bahwa setidak-tidaknya ada 3 cara agar hati kita tetap tenang saat dihina atau diejek. Yang pertama, milikilah cara pandang yang benar tentang diri sendiri. Tanamkan sikap bahwa tanpa atau dengan adanya hinaan ataupun ejekan dari seseorang, kita tetap menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dia tetap mengasihi kita. Jadi, penilaian buruk yang dilemparkan orang lain tidak akan merubah nilai kita di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah pandangan Tuhan tentang kita, bukan pandangan manusia yang seringkali menjatuhkan. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4 tadi berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Rupa-rupanya di hadapan Tuhan, kita bukanlah seorang yang hina. Baginya kita ini berharga. Walau orang lain memandang kita hina, rendah, dan mungkin tetap meremehkan kita, tapi Tuhan sekali-sekali tidak pernah meremehkan kita. Yang kedua, jangan simpan perkataan yang busuk di dalam hati. Jangan buang-buang waktu, saudara-saudaraku, untuk memikirkan ejekan yang bertujuan untuk menjatuhkan mental atau harga diri kita. Seperti firman Tuhan berkata, "Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tapi bijak yang mengabaikan cemooh." Demikian kitab Amsal 12 ayat 16 berkata, jika terus dipikirkan, maka damai sejahtera dari hati kita akan sirna, dan kitalah yang akan rugi. Lalu saudara-saudaraku, yang ketiga, belajar menerima mereka yang menghina kita dengan hati yang mengasihi dan mengampuni. Seperti Kristus pernah berkata, "Kasihilah juga musuhmu, doakanlah mereka." Oleh karena itu, pandanglah mereka yang menghina kita sebagai amplas yang memperhalus karakter dan memperbesar kapasitas kasih kita kepada sesama, termasuk yang mengejek, mengolok-olok, dan menghina kita. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku, bahwa firman-Nya selalu mengajar kita untuk terus mengasihi. Sebab orang bijak tidak akan tawar hati oleh cemooh yang datang dari mulut orang fasik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang baik, kuatkanlah hati kami untuk menerima setiap ejekan, agar kami dapat melihatnya dengan jernih dan tidak tawar hati atau mendendam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman yang baru saja kita dengar menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.